Nah, untuk saya sendiri, yang pasti ini daun ini mempunyai khasiat untuk menghilangkan gatal-gatal yang disebabkan oleh bengok rawe. Para sahabat, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Nah, saat ini saya berada di sebuah kebun dan melihat pohon kelayu. Di tempat saya namanya pohon kelayu atau katilayu. Nah, apa yang menarik tentang pohon katilayu? Katilayu merupakan pohon yang bisa tumbuh lumayan tinggi, batangnya cukup keras, lalu kulitnya agak tebal sedikit. Konon kata orang, pohon katilayu itu mempunyai getah, dan getahnya ini bisa dipakai untuk memancing. Nah, saya mencoba melukai pohon ini dengan pisau. Tadi kita lihat agak tebal kulitnya. Saya hanya mencoba melukai sedikit saja, karena biasanya kalau memang pohon bergetah itu akan segera keluar getahnya. Nah, kita lihat pohon ini tidak seperti misalnya pohon mangga atau apalagi pohon karet yang begitu kita lukai akan mengeluarkan getah. Namun saya juga tidak bisa menyimpulkan pohon ini tidak mengeluarkan getah, karena pada kenyataannya memang ada beberapa pohon yang kalau kita lukai itu tidak langsung mengeluarkan getah, namun dalam keadaan tertentu pohon itu akan mengeluarkan seperti getah. Mungkin para sahabat pernah mendengar apa yang dikatakan sebagai bendok akan muncul di kemudian hari. Nah, pohon katilayu ini mempunyai buah yang cukup unik. Nah, ini tampak buahnya sudah tua, sudah coklat, dan bisa diambil untuk menjadi bibit. Nah, untuk saya sendiri, yang pasti ini daun ini mempunyai khasiat untuk menghilangkan gatal-gatal yang disebabkan oleh bengok rawe. Jadi di tempat kami itu ada yang namanya bengok rawe. Jika musim kemarau dan kita tidak tahu kebetulan lewat di bawahnya, bengok rawe ini bisa pecah, dan ketika pecah itu akan menyebarkan bulu-bulu halus, dan bulu-bulu halus ini akan membuat tubuh kita menjadi sangat gatal. Nah, salah satu penawarnya adalah daun ini. Kita mengambil daunnya, lalu disapukan di tubuh yang kena bulu-bulu bengok rawe tadi. Nah, bengok rawe itu memang bisa menimbulkan efek yang sangat gatal. Meskipun kita pakai bersihkan dengan sabun, dengan air, itu lama sekali menjadi sembuh. Namun dengan daun ini bisa cepat tawar, gatalnya itu cepat hilang. Dan kalau saya pikir ini, kalau kita perhatikan di balik daun itu kan
ada semacam bulu-bulu yang halus, dan mungkin ketika disapukan di tubuh itu, bulu-bulu yang halus itu akan mengikat bulu-bulu rawe yang gatal itu, sehingga tubuh menjadi tidak gatal lagi. Nah, ini kita perhatikan, kayu ini rupanya pernah dilukai dan juga tidak mengeluarkan getah. Namun saya juga tidak bisa menyimpulkan bahwa pohon ini tidak mengeluarkan getah seperti yang saya utarakan tadi. Jadi kadang-kadang ada pohon yang tidak bergetah namun mengeluarkan bentuk. Jadi bentuk itu seperti apa ya, seperti lem yang kalau kita ambil itu bisa lengket di tangan, lalu jika kita remas rasanya seperti karet. Nah, kebetulan saya menemukan ini, ada barang putih ini. Apakah ini getahnya? Saya tidak tahu. Nah, ini di depan kita ini buah duet. Jika masih muda, buah katilayu itu mirip-mirip seperti ini. Rasanya manis, ya hampir sama dengan Boten sah. Niki wae tombo pengen. Tapi sekali lagi ini duet ya, bukan buah katilayu. Pun. Nah, ini hampir mirip seperti ini. Mirip buah duet. Rasanya pun hampir sama. Untuk para sahabat yang belum mengetahui bungur rawe itu merupakan tanaman sejenis kacang-kacangan, biasa tumbuh di hutan, di pohon bambu itu. Tidak ditanam karena gatal meskipun enak buahnya. Akhirnya para sahabat, terima kasih untuk para sahabat semua yang telah mengikuti video kali ini. Semoga berkah melimpah untuk para sahabat semua. Sampai jumpa. Terima kasih.